Salam, selamat pagi, hari yang luar biasa tentunya. Puji Tuhan, hari ini saya bisa berolahraga kembali setelah seminggu lamanya saya hanya mendekam di kamar karena sakit dan untuk alasan kesehatanlah saya bersepeda. Untuk alasan kesehatanlah saya menjaga tubuh saya untuk tetap berolahraga. Olahraga apapun itu saya suka. Karena apa? Karena alasannya sederhana, saya ingin fit, saya ingin tetap sehat. Karena dengan kesehatan saya bisa melakukan aktivitas dengan baik, saya bisa melayani, saya bisa jadi berkat, saya bisa mewujudkan apa yang menjadi angan-angan saya setiap harinya, mewujudkan impian saya untuk sebuah hal yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap apa yang dilakukan orang itu pasti ada sebuah alasan yang mendasarinya. Karena saya haus, saya punya alasan untuk saya minum. Saya akan mencari minum karena saya haus dan itu alasan utama untuk saya minum. Nggak mungkin kalau saya minum saya nggak haus, nggak mungkin. Untuk alasan lapar saya pasti akan mencari makan. Untuk alasan pemenuhan kebutuhan keluarga saya pasti saya juga akan bekerja dengan baik. Dan itu pun yang dilakukan Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Tentu banyak hal yang berbagai alasan untuk kita lakukan. Even itu sebuah alasan yang baik atau alasan yang tidak baik. Contoh, karena beberapa alasan orang-orang itu melakukan kejahatan. Saya seringkali melayani di lapas dan saya sharing dengan beberapa anak-anak rohani saya yang ada di lapas dan mereka berkata, saya tanya, kenapa kamu bisa masuk penjara? Dan mereka berkata, untuk alasan dendam dan sakit hatilah saya membalas semuanya itu dan saya rela untuk dipenjara. Dan ada beberapa yang melakukan tindakan kekerasan, pencurian atau perampokan, mereka berkata, untuk alasan ekonomi saya melakukan ini karena saya nggak bisa lagi bekerja apa dan ya sudah saya lakukan ini untuk pemenuhan ekonomi dan kebutuhan keluarga saya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk berbagai macam alasan manusia bisa melakukan sesuatu. Makanya Tuhan kasih satu ayat dalam Matius pasal 11 ayat 28, dia bilang begini, marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan beban berat, datang kepadaku, aku akan beri kelegaan. Sebetulnya Tuhan ngasih alasan untuk kamu lega, kamu mesti datang ke aku. Untuk kamu yang merasa letih lesu punya beban berat, kamu mesti datang ke aku. Untuk apa? Untuk diberi kelegaan. Nah, kata kam atau datang itu dalam bahasa aslinya diotah, itu artinya seperti kita datang itu dengan sebuah rasa kayak ingin menggigit begitu. Kalau saya ketemu anak saya yang paling kecil, saya itu rasanya gemes, kayak pengen menggigit tapi nggak menggigit. Saya punya punya kegemasan sendiri untuk saya mencium anak saya, mendekati anak saya karena punya rasa ingin datang kepada dia, ingin menyambut dia. Nah, sama Bapak Ibu, untuk berbagai macam alasan Tuhan itu ngasih kepada kita supaya kita ini juga dekat pada Tuhan. Kalau engkau merasa letih, kalau engkau merasa lesu, kalau engkau punya beban berat, kalau engkau punya hal-hal yang mungkin tidak terselesaikan dengan baik, Tuhan itu ngasih sebuah hal yang baik sebetulnya. Datang aja, nggak perlu banyak pertimbangan, datang aja kepada Tuhan dan Tuhan kasih kelegaan. Nah, harusnya rasa letih, harusnya rasa lelah, harusnya masalah, harusnya persoalan, harusnya setiap kekurangan, harusnya setiap dosa, harusnya setiap hal yang tidak baik dalam hidup kita itu menjadi alasan untuk kita datang kepada Tuhan. Atau sebaliknya, kita malah menjauh dari Tuhan. Tapi Tuhan kasih ingat, kalau kamu pengen lega sederhana aja, datang dengan sebuah rasa gemes, datang dengan sebuah rasa di mana kita pengen sesuatu yang melegakan hidup kita. Hari ini alasan apa untuk kita datang kepada Tuhan? Apakah seperti saya punya alasan untuk kesehatan, maka saya bersepeda. Yuk, Bapak Ibu, punyai alasan yang jelas. Supaya Tuhan udah ngasih tahu kepada kita. Kalau kamu pengen lega, datang. Kalau nggak pengen lega, ya udah nggak usah datang. Bagaimana sikap kita, bagaimana alasan kita, maka itu akan yang terjadi kepada kita, memotivasi kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.